Halo semuanya, perkenalkan aku Ramadhani Nurliza Narsari. Aku adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari jurusan Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit membahas materi-materi yang ada dalam mata kuliah belajar mandiri. Nah, total pembahasannya nanti akan ada 11 materi, jadi selamat menyaksikan. Nah, pada materi pertama ini kita akan terlebih dahulu mengetahui tentang pedagogi, andragogi, dan pedagogi. Nah, yang pertama adalah pedagogi. Pedagogi adalah suatu pendekatan dalam pendidikan dan pembelajaran yang mana difokuskan pada anak-anak. Sesuai dengan istilahnya dari bahasa Yunani, peit artinya anak dan agogus yang artinya memimpin. Nah, pedagogi ini juga bisa disebut sebagai seni dan ilmu mengajar anak-anak. Selanjutnya ada andragogi. Nah, andragogi ini adalah pendekatan pendidikan dan pembelajaran yang difokuskan untuk orang-orang dewasa. Kemudian ada hutagogi. Nah, hutagogi ini adalah studi pembelajaran yang ditentukan sendiri atau mandiri. Nah, pembelajar di sini adalah sebagai agen utama dari pembelajarannya sendiri yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi. Kemudian, bagaimana sih hubungan antara pedagogi, andragogi, dan hutagogi dalam belajar mandiri? Ini dia piramidanya. Hubungan antara pedagogi, andragogi, dan hutagogi dapat dilihat dari tingkat kematangan peserta didik serta syarat kemandirian belajar. Semakin bertambah umur, maka akan semakin bertambah kemandirian belajarnya. Sementara, jika dilihat dari peran pendidik atau peran instruktur, maka semakin bertambahnya usia, peran instruktur serta materi yang terstruktur semakin berkurang dan sebaliknya. Kemudian, ada karakteristik pembelajar mandiri. Karakteristik utama pendidikan dengan sistem belajar mandiri adalah bentuk tanggung jawab untuk mengendalikan dan mengarahkan belajarnya sendiri. Menurut tokoh Wedemeyer pada tahun 1968, ada 10 karakteristik sistem belajar mandiri. Yang pertama adalah dapat dilakukan di semua tempat di mana terdapat pembelajar. Memberikan tanggung jawab belajar yang lebih besar kepada pembelajar. Sistem harus membebaskan anggota fakultas dari tipe tugas yang tidak relevan. Di sini maksudnya kurikulum harus memberikan tugas-tugas yang relevan dengan belajar mandiri. Kemudian, sistem harus menawarkan kepada pembelajar pilihan-pilihan yang luas, baik dari segi mata kuliah maupun metodologi. Sistem harus memanfaatkan segala bentuk media dan metode pembelajaran. Sistem harus mencampur dan mengkolaborasikan antara media dan metode. Sistem juga harus mempertimbangkan desain dan pengembangan mata ajar yang sesuai dengan program media yang sudah ditetapkan. Sistem harus memelihara dan meningkatkan peluang untuk dapat beradaptasi dengan suatu perbedaan. Kemudian, sistem harus bisa mengevaluasi keberhasilan belajar. Dan yang terakhir, sistem harus memungkinkan pembelajar untuk kapan mulai berhenti, kapan mulai belajar, dengan kecepatannya. Nah, pada materi kedua ini, kita akan membahas tentang self-regulated learning. Jadi, apa sih self-regulated learning itu? Self-regulated learning adalah usaha aktif atau usaha mandiri siswa dalam proses belajarnya dengan cara mengatur, mengontrol, meninjau, memotivasi, dan perilaku yang diarahkan pada tujuan belajar, serta mampu mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengatur diri dalam belajar secara baik. Selanjutnya, konsep self-regulated learning itu ada dua. Konsep yang pertama adalah siswa memiliki kesadaran diri atas potensi dirinya.
yang dapat menggunakan secara baik dalam proses pengaturan diri untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Konsep yang kedua adalah siswa memiliki orientasi pada diri sendiri terhadap siklus umpan balik selama proses belajar berlangsung. Adapun langkah-langkah dalam membangun self-regulated learning. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah mengamati dan mengawasi diri sendiri. Langkah yang kedua adalah membandingkan posisi diri dengan standar tertentu. Dan langkah yang terakhir adalah memberikan respon, baik respon positif maupun respon negatif yang dibuat oleh diri sendiri. Adapun goal setting self-regulated learning biasa disebut dengan istilah SMART. Yang pertama, S artinya spesifik atau jelas, M measurable atau dapat diukur, attainable harus disebut realistis, relevan harus sesuai, dan timely atau memiliki deadline dan batas waktu. Nah, maksudnya di sini adalah goal setting regulated learning harus bentuknya jelas, dapat diukur, realistis, sesuai dengan tujuan awal, dan memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada strategi-strategi dalam self-regulated learning. Yang pertama, evaluasi terhadap diri, mengatur dan mengubah materi pembelajaran, membuat rencana dan tujuan pembelajaran, mencari informasi, mencatat hal penting, mengatur lingkungan belajar, konsekuensi setelah mengerjakan tugas, mengulangi dan mengingat, meminta bantuan, dan yang terakhir meninjau kembali catatan-catatan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah dimensi dalam strategi pembelajaran self-regulated learning. Yang pertama adalah dimensi motivasi, yang kedua dimensi metode belajar, yang ketiga dimensi hasil kinerja, dan yang terakhir dimensi lingkungan atau environment. Karakteristik-karakteristik siswa yang memiliki self-regulated learning. Yang pertama adalah siswa tersebut mampu mengontrol dan mengatur proses belajarnya dalam mencapai tujuan mereka. Yang kedua, siswa tersebut mampu merencanakan dan mengontrol waktu serta pikiran dalam kegiatan belajarnya. Yang ketiga, siswa tersebut mampu memotivasi dan meyakinkan diri untuk mencapai tujuan belajar. Yang keempat, dalam mempertahankan konsentrasi, mereka cukup dikatakan baik. Dan yang terakhir, mereka mampu mengambil keputusan dengan baik terkait belajarnya dan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, pada materi ketiga, kita akan membahas tentang self-directed learning. Nah, self-directed learning itu adalah belajar mandiri yang merupakan suatu proses yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengidentifikasikan kebutuhan belajar, strategi pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar mereka. Nah, individu di sini mampu menentukan kebutuhan belajar mereka, tujuan belajar mereka, sumber belajar mereka, strategi belajar, dan menilai hasil belajar mereka juga. Dimensi-dimensi yang ditekankan ada 4. Yang pertama, algoritmik. Algoritmik ini adalah dimensi yang berkaitan dengan isu pedagogi seperti target pembelajaran dan evaluasi dalam prosesnya. Yang kedua, konatif. Dimensi ini berkaitan dengan isu sosial dan psikologis peserta didik, seperti dorongan dari dalam atau motivasi, inisiatif, kepercayaan diri, lingkungan, dan lain sebagainya. Dimensi yang ketiga, semiotik. Dimensi ini berhubungan dengan model penyampaian sumber materi yang sesuai dengan preferensi peserta didik, seperti sumber bacaan online, buku, atau multimedia. Dan yang terakhir adalah dimensi ekonomik. Nah, dimensi ekonomik ini berhubungan dengan nilai pembelajaran itu sendiri. Adapun kerangka desain pembelajaran self-directed learning menurut Harsono yaitu peserta didik memutuskan sendiri perihal belajarnya, mencakup apa, untuk apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Yang kedua, peserta didik dituntut untuk melakukan identifikasi masalah. Selanjutnya, peserta didik dapat mencari sumber-sumber belajar yang relevan mulai dari media online maupun media cetak.
Selanjutnya, peserta didik mampu menentukan prioritas dan merancang penelusuran sumber belajarnya. Selanjutnya, peserta didik mampu mempelajari materi yang ada di dalam sumber belajarnya. Peserta didik mampu menghubungkan informasi yang telah terkumpul dengan topik-topik bahasan yang akan dipelajari. Peserta didik dapat mengambil tanggung jawab lebih untuk berbagai keputusan yang terkait dengan usaha belajarnya. Dan yang terakhir, peserta didik tampak sendiri mampu mentransfer pembelajaran, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan belajar, dari satu situasi ke situasi yang lainnya. Nah, ada 4 tahapan dalam self-directed learning. Yang pertama, planning, kemudian implementing, evaluating, dan monitoring. Planning adalah menganalisis kebutuhan peserta didik, baik skill ataupun kemampuan yang dimiliki peserta didik, dan kemudian membuat rancangan mengenai aktivitas pembelajaran harian. Selanjutnya, implementing, menerapkan pembelajaran sesuai dengan hasil adopsi rencana tadi, dan memilih metode yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, monitoring. Nah, monitoring di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah main task monitoring, atau melakukan pengawasan terhadap pengerjaan tugas. Selanjutnya, study balance monitoring, atau melakukan pengawasan peserta didik selama mereka mengerjakan aktivitas lain yang berkaitan dengan tugas utama pembelajaran. Selanjutnya, awareness monitoring, atau mengawasi kesadaran dan kepekaan peserta didik selama pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluating. Pendidik di sini membandingkan hasil peserta didik, menyesuaikan dan melakukan penilaian peserta didik dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya, serta meminta pernyataan kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan mengenai proses penyelesaian tugas. Nah, adapun metode-metode pembelajarannya antara lain yaitu problem-based learning atau PBL, task-based learning atau TBL, large group teaching, small group teaching, learning contact, diskusi panel, seminar, dan lokal karya. Nah, kita masuk ke materi keempat, yaitu self-determined learning. Nah, self-determined learning itu apa sih? Nah, self-determined learning itu adalah proses di mana peserta didiknya mengambil peran penuh untuk mengambil inisiatifnya sendiri, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar, merumuskan tujuan belajar, menerapkan strategi pemecahan masalah, dan merefleksikan proses belajar untuk menantang asumsi yang ada, serta meningkatkan kemampuan belajar. Nah, ada 3 faktor dalam SDEL ini. Yang pertama adalah minat diri. Nah, minat diri ini adalah faktor yang paling utama untuk memotivasi kita berpikir dan kita bertindak. Faktor yang kedua adalah pengaturan diri. Faktor pengaturan diri di sini adalah untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan berpikir dan bertindak. Faktor yang ketiga, penyesuaian persisten. Nah, penyesuaian persisten di sini penyesuaian berulang atau bertahap terhadap hasil yang memaksimalkan belajar. Kemudian, ada media pembelajaran yang dapat digunakan dalam self-determined learning ini. Media yang pertama adalah mobile learning yang kerap kali digunakan. Nah, di mobile learning ini kita dapat menyesuaikan kebutuhan kita yang cocok dan yang sesuai dengan kemauan kita. Nah, di sini kita bisa mengikuti komunitas belajar atau bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang lainnya. Selanjutnya ada filsuf virtual. Filsuf virtual ini adalah seperangkat alat atau media online yang bisa digunakan untuk kita menunjang pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan media aktif. Di sini untuk orang-orang yang senang aktif menggunakan media sosial dapat mereka realisasikan untuk membuat konten belajar. Nah, konten belajar di sini juga bisa mengembangkan keterampilan kognitif serta metakognitif kita. Nah, konten ini juga nanti akan berguna untuk orang lain. Selanjutnya ada praktek pendekatan
SDEL dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah pembelajaran yang saling bergantung atau interdependent learning. Kemudian pembelajaran putaran ganda atau 3 kali lipat yang sering disebut double and triple loop learning. Kemudian cara berpartisipasi dalam praktek. Nah, selanjutnya di sini aku akan membahas tentang learning agent. Nah, learning agent ini adalah suatu konsep fundamental dalam bidang kecerdasan buatan yang merujuk pada entitas atau agent yang mampu menjelajahi lingkungan, memperoleh pengetahuan diri, secara otomatis meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, learning agent ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah dalam kemampuan adaptasi. Nah, mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan dan data-data yang mereka peroleh. Kemudian, autonomi. Mereka dapat mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari lingkungan. Selanjutnya, pengambilan keputusan optimal. Nah, membuat keputusan yang lebih optimal berdasarkan data dan pengalaman itu juga adalah kelebihan dari learning agent. Selanjutnya yang terakhir adalah skalabilitas. Nah, skalabilitas di sini dikembangkan untuk mengatasi tugas dan skenario yang berbeda, sehingga sangat scalable dalam berbagai konteks. Selanjutnya ada lifelong education atau yang sering kita sebut sebagai pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendekatan pendidikan yang mengakui pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam suatu institusi saja, melainkan pendidikan juga berlangsung sepanjang hidup seseorang. Nah, pendekatan ini memandang pembelajaran sebagai proses yang terus-menerus atau berulang-ulang yang dapat dilakukan di berbagai situasi dan konteks tanpa melihat batas waktu atau batas usia-usia tertentu. Nah, dalam praktiknya, life education itu bisa dipraktikkan dalam hyutagogi. Nah, yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini individunya diajak untuk mengembangkan keahlian mereka dan pengetahuan keterampilan mereka melalui proyek-proyek yang relevan dengan minat dan bakat mereka. Kemudian ada pembelajaran kolaboratif. Nah, individu diajak untuk bekerja sama dengan orang lain dalam proses pembelajarannya untuk saling mendukung dan bertukar pengetahuan. Selanjutnya, ada pembelajaran berpusat pada masalah. Nah, individu di sini diajak untuk menggali pemahaman mereka melalui penyelesaian masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan praktik yang terakhir adalah pembelajaran mandiri. Individu juga diajak untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, termasuk dalam menetapkan tujuan, merencanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Nah, jadi setelah kita tahu antara self-regulated learning, self-directed learning, dan self-determined learning ini di materi 5, kita akan mengetahui tentang perbedaan-perbedaan dari ketiga aspek tersebut. Nah, yang pertama adalah self-regulated learning. Nah, self-regulated learning ini cocok untuk pembelajaran yang berada pada skala pedagogi. Nah, jadi dalam SRL ini kita harus tahu bagaimana belajar secara efektif. Nah, SRL ini bisa meningkatkan keterampilan kita dalam belajar mandiri dan mengatur diri. Selanjutnya, self-directed learning. Nah, self-directed learning ini cocok untuk pembelajaran skala andragogi, di mana dalam SDL ini kita bertindak sebagai pengarah utamanya dalam pembelajaran dan mengambil keputusan tentang apa, bagaimana, kapan, dan di mana kita akan belajar. Selanjutnya, self-determined learning. Ini adalah yang terakhir. Dia masuk ke dalam skala hyutagogi. Nah, hyutagogi ini termasuk skala yang paling tinggi. Nah, di mana
Berarti seorang individu itu sudah punya kematangan dalam belajar mandirinya. Nah, individu di sini harus mampu mengambil kendali penuh atas pembelajaran mereka dan mengembangkan pemahamannya secara mendalam tentang topik yang sudah mereka pilih. Dan selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yaitu motivasi sebagai konsep dasar dari belajar mandiri. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui definisi motivasi belajar itu dulu. Nah, motivasi belajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kesuksesan seseorang, baik mahasiswa maupun peserta didik, dalam mengejar pendidikannya. Nah, motivasi ini adalah dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Nah, wujud fisik dari belajar mandiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah struktur tujuan pembelajaran, kemampuan mengatur kecepatan, waktu, cara, ketepatan, gaya, sumber belajar, dan termasuk penilaian hasil belajar. Kemudian belajar sendiri atau belajar dengan orang lain, identifikasi sumber belajar, menentukan waktu dan tempat belajar, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menggunakan sumber dan media belajar, serta mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Selanjutnya, ada model-model belajar mandiri. Nah, yang pertama adalah problem-based learning. Kemudian ada independent learning, quantum learning, progressive learning, atau yang sering disebut dengan pendekatan keterampilan proses. Selanjutnya, pembelajaran model Pamong dan pembelajaran model Jigsaw. Nah, motivasi di sini adalah sebagai titik sentral bagi belajar mandiri. Nah, yang pertama adalah kita harus memahami kebutuhan dan pengalaman siswa itu berbeda-beda. Kemudian, kita harus dapat memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana pembelajaran. Selanjutnya, kita juga memberikan kebebasan mereka untuk memilih materi pembelajaran yang diminatinya. Kemudian, menerapkan metode pembelajaran seperti learning by doing atau objektivisme. Nah, kemudian kita memberikan tujuan atau standar-standar tertentu untuk pembelajaran yang jelas. Dan yang terakhir, kita juga melaksanakan evaluasi untuk mengukur seberapa tingkat pengetahuan siswa. Nah, apa sih pentingnya motivasi belajar bagi mahasiswa? Nah, motivasi belajar ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada hasil akademik dan perkembangan pribadi seorang mahasiswa. Nah, yang pertama, kenapa penting? Karena meningkatkan kinerja akademik, meningkatkan kepuasan belajar, mengembangkan kemampuan diri, mencapai tujuan pribadi, dan dapat mengatasi hambatan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat memotivasi belajar mahasiswa. Yang pertama adalah faktor tujuan pribadi, kemudian faktor dukungan sosial, kepentingan pribadi, kepentingan lingkungan, dan adanya tantangan yang memadai. Selanjutnya ada juga variabel-variabel dalam motivasi belajar mandiri. Yang pertama adalah variabel terikat atau dependent variable. Nah, di sini contohnya adalah frekuensi kepemilikan buku wajib yang dianjurkan oleh dosen atau biasanya disebut dengan textbook. Nah, kemudian adalah keseriusan dalam mengikuti proses perkuliahan, frekuensi bertanya kepada dosen, kerajinan dalam mengerjakan tugas mandiri, sikap dalam mengikuti proses perkuliahan, serta tingkat kehadiran dalam kegiatan perkuliahan. Dan selanjutnya adalah variabel bebas atau independent variable. Nah, di sini independent variable itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor intrinsik itu diukur dari informasi yang mengenai minat terhadap bidang ilmu yang dipelajari dan orientasinya dalam mengikuti pendidikan tinggi. Selanjutnya, faktor ekstrinsiknya dapat diukur mengenai kualitas dosen yang mengajar, bobot materi kuliah yang diajarkan, metode perkuliahan yang digunakan oleh dosen, kondisi dan suasana ruang kuliah,
serta fasilitas perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa. Nah, gimana sih strategi meningkatkan motivasi belajar untuk mahasiswa? Nah, yang pertama adalah harus membuat rencana belajar terlebih dahulu. Kemudian, menetapkan tujuan yang jelas, mencari dukungan sosial, mengenali minat dan bakat, serta memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada. Untuk materi ketujuh, kita akan membahas tentang konsep belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana sih perspektif belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh berbasis web? Nah, perspektif belajar mandiri ini mengutamakan kemandirian siswa dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas tanpa bantuan langsung dari pendidiknya. Karena di sini basisnya daring atau lewat web. Nah, peserta didik ini diharapkan mampu lebih aktif dalam mencari materi, baik materi pendukung atau materi dari pendidik langsung, serta mereka juga diharapkan aktif untuk memahami materi pembelajaran. Nah, di sini platform-platform yang dapat digunakan oleh pendidik biasanya seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, atau aplikasi dan website-website pembelajaran lainnya. Selanjutnya, bagaimana perspektif belajar mandiri dalam sosial media? Nah, penggunaan internet dan sosial media ini dalam belajar mandiri sangat membawa dampak untuk siswa maupun lingkungan pendidikan secara luas. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, terutama pada internet, para peserta didik ini dapat mengakses materi dimanapun dan kapanpun mereka mau. Nah, peserta didik juga dapat menggunakan internet untuk menunjang pembelajaran mereka agar menjadi cepat sehingga akan meningkatkan dan memperluas pengetahuan mereka serta dapat belajar dalam interaksi komunitas dan mengembangkan kemampuan ataupun keterampilannya. Nah, adapun pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan sarana pembelajaran ini dapat diimplementasikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah browsing, yang sangat kerap kita dengar. Nah, merupakan istilah umum yang digunakan bila hendak menjelajahi dunia maya atau web. Kemudian ada resourcing, adalah menjadikan internet sebagai sumber-sumber pengajaran atau sumber pembelajaran. Kemudian searching di sini merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah implementasi dalam bentuk consulting dan communicating. Nah, oke. Di materi ke-8 ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri, mulai dari self-regulated learning, self-directed learning, hingga self-determined learning. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan keterampilan pada level SRL atau pedagogi. Nah, di sini prinsip yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menghindarkan sesuatu yang akan mengganggu belajar siswa. Contohnya adalah video game atau konten-konten permainan yang tidak relevan dengan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua adalah memberitahu siswa atau anak bagaimana caranya untuk mengikuti suatu prosedur atau suatu petunjuk. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa agar dapat memahami suatu metode atau prosedur yang benar untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang keempat adalah membantu siswa untuk mengatur waktu. Nah, yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa bahwa mereka mampu mengerjakan tugas atau menyelesaikan masalah. Kemudian yang keenam, mendorong siswa untuk mengontrol emosi dan tidak mudah panik ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketujuh, memperlihatkan suatu kemajuan yang telah dicapai oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah membantu siswa untuk mencari beberapa bantuan-bantuan belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan keterampilan pada level SDL atau andragogi.
Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah kemandirian, relevansi, pengalaman, partisipasi aktif, orientasi, refleksi, serta fleksibilitas. Nah, yang terakhir adalah prinsip-prinsip pengembangan keterampilan pada level SDEL atau Hitagogi. Nah, yang pertama adalah merasakan bahwa belajar adalah selaras dengan eksistensi diri. Kemudian memfilter pengalaman-pengalaman yang tidak sejalan atau selaras. Kemudian melibatkan peserta didik dalam kegiatan mendesain konten pembelajaran mereka sendiri dan proses sebagai suatu mitra yang setara. Kemudian membuat proses kurikulum yang fleksibel sehingga peserta didik dapat memilih sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kecocokan mereka. Kemudian menggunakan media sosial atau learning management system untuk jaringan belajarnya, serta yang terakhir adalah memberikan penilaian yang fleksibel dan dapat dinegosiasikan. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang teknologi. Nah, materi ke-9 ini adalah materi tentang dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri. Oke, teknologinya apa aja? Yang pertama ada Web 2.0. Nah, pengguna di sini dapat berpartisipasi dalam membuat dan merespon informasi. Nah, teknologinya seperti JavaScript, asynchronous, XML atau Ajax, dan cascading style sheets itu sangat berperan besar. Nah, tapi dalam penerapannya juga menimbulkan sedikit dampak negatif, yaitu munculnya masalah privasi karena data pengguna-penggunanya digunakan untuk kepentingan komersial. Selanjutnya ada sosial media web 3.0. Nah, pertumbuhan internet dan teknologi di web 3.0 ini mengubah model pendidikan menjadi sangat adaptif dan terbuka. Nah, pembahasan web 3.0 ini biasanya teknologinya adalah blog, wiki, obrolan, podcast, dan videocast dalam pembelajaran. Selanjutnya ada collaborative project. Nah, teknologi telah membuat suatu kolaborasi dan suatu berbagi informasi menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya proyek-proyek kolaboratif yang memanfaatkan teknologi, seperti contohnya Wikipedia, OpenStreetMap, dan GitHub. Nah, apa sih manfaat dari collaborative project ini? Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah waktu luang dapat digunakan untuk berkontribusi secara berarti. Kemudian kontribusinya berbentuk sederhana tapi tetap berharga dan memudahkan kita untuk mengakses segala informasi. Kemudian kita dapat berbagi, memberikan komentar, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Nah, selanjutnya ada social networking. Web 2.0 dan perangkat-perangkat lunak sosial telah membawa inovasi dalam pendidikan jarak jauh dengan fokusnya pada komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi peserta didik. Nah, teknologi ini memungkinkan peningkatan suatu kehadiran peserta didik, kemudian pembentukan komunitas, dan penggunaan beragam alat seperti blog, wiki, dan RSS. Nah, yang terakhir ada content information sharing. Nah, internet ini menciptakan suatu kelimpahan informasi dan konten pembelajaran dengan berbagai format dan media yang digunakan untuk menyajikan konten-konten termasuk juga multimedia. Nah, pengguna di sini dapat berkontribusi, mengedit, dan meningkatkan konten buatan pengguna serta menggunakan mode produksi produk untuk memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Oke, materi yang ke-10 kita akan membahas soal problem based learning dan project based learning. Jadi apa sih bedanya keduanya dan bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Mari kita bahas. Oke. Yang pertama adalah definisi dari problem based learning.
Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu lingkungan belajar di mana masalah akan mengendalikan proses belajar mengajar. Nah, hal ini berarti para peserta didik sebelum kegiatan belajar mereka akan diberikan umpan berupa masalah yang mana nantinya mereka harus mempelajari beberapa pengetahuan-pengetahuan baru sebelum mereka dapat memecahkan masalah tersebut. Kemudian, ciri-ciri dari model pembelajarannya adalah secara strategi, pembelajaran ini menerapkan pembelajaran siswa yang aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengolah data, dan akhirnya dapat menyimpulkan. Kemudian untuk bentuk aktivitasnya, peserta didik akan diarahkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan strategi pembelajaran yang menempatkan permasalahan tersebut sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya adalah, tanpa masalah tidak mungkin ada suatu proses pembelajaran. Kemudian, pemecahan masalahnya di sini dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah dengan suatu metode deduktif dan induktif. Nah, proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan juga empiris. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihan yang pertama adalah melatih peserta didik untuk mendesain suatu pertemuan atau suatu kelompok. Kemudian, peserta didik dapat berpikir dan bertindak secara kreatif. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan realistis. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi suatu penyelidikan, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, merangsang bagi perkembangan kemajuan berpikir siswa, serta dapat membuat pendidikan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kekurangannya adalah problem-based learning ini membutuhkan waktu yang cukup panjang atau cukup lama untuk memulai persiapannya. Kemudian terdapat beberapa pokok bahasan yang sangat sulit untuk diterapkan dalam model ini. Nah, selanjutnya adalah project based learning. Nah, project based learning ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti dari pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran di sini menempatkan belajar sebagai kontekstual pada kegiatan yang kompleks. Nah, melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat menggunakan keterampilan berkomunikasinya untuk menyampaikan ide dan gagasan, mengatur dan mengelola waktu, keterampilan berpikir kritis dan introspeksi, serta keterlibatan dalam keterampilan manajemen kelompok dan kemampuan untuk memimpin. Nah, bagaimana ciri-ciri model pembelajarannya? Yang pertama adalah melibatkan siswa dalam masalah kompleks dan nyata. Kemudian, di sini mereka dibiarkan untuk memilih dan menentukan masalah mana atau masalah yang bermakna untuk dipecahkan. Kemudian yang kedua adalah saat menyelesaikan proyek, siswa harus menggunakan pikiran yang kritis dalam memecahkan masalah, meneliti, serta melakukan keterampilan perencanaan. Kemudian yang ketiga, selama kegiatan proyek, diharapkan para peserta didik ini mengembangkan dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai situasi yang ada. Kemudian, memberi kesempatan mereka untuk belajar dan mencoba keterampilan mereka sendiri saat bekerja dalam tim dan berbicara dengan pendidik. Kemudian, yang kelima adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba berbagai keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan nantinya, seperti cara mengalokasikan waktu, menjadi orang yang bertanggung jawab, keterampilan mandiri, serta dengan belajar melalui pengalaman. Nah, untuk kelebihannya, di sini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu juga untuk dihargai.
kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang sangat kompleks. Kemudian dapat meningkatkan kolaborasi dalam kerja tim dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Nah, untuk kekurangannya adalah di sini juga memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalahnya dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kemudian banyak infrastruktur yang merasa nyaman dengan kelas-kelas tradisional di mana infrastruktur tersebut memegang peran utama di dalam kelas. Kemudian banyak sekali peralatan yang harus disediakan serta peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi, biasanya akan mengalami kesulitan. Oke, kita telah sampai pada materi yang terakhir, yaitu materi ke-11 tentang instrumen pengembangan keterampilan belajar mandiri. Nah, pertama-tama yaitu ada pengantar teorinya. Jadi, pengenalan teori mengenai pengukuran keterampilan belajar mandiri dalam konteks online dan offline sesuai dengan tingkat perkembangan tadi yang sudah aku jelaskan. Itu merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dapat memahami bagaimana instrumen pengukuran dapat membantu mengukur dan mengembangkan keterampilan belajar mandiri seseorang. Nah, teori-teori perkembangan keterampilan belajar mandiri yang pertama di sini ada self-regulated learning atau SRL. Nah, teori ini berfokus pada pentingnya individu memiliki kontrol penuh atas proses belajar mereka. Nah, teori-teorinya adalah yang pertama Metacognitive Awareness Inventory atau MAI. Teori ini adalah suatu instrumen yang bisa mengukur pemahaman individu tentang metakognisi yang mana itu adalah suatu bentuk mengatur strategi belajar, memantau pemahaman, serta mengelola perhatian. Kemudian teori yang kedua adalah Motivated Strategies for Learning Questionnaire atau MSLQ. Nah, MSLQ ini mengukur motivasi, pengaturan tujuan, serta penggunaan strategi belajar. Kemudian yang terakhir adalah Online Self-Regulated Learning Questionnaire atau OSLQ. Nah, instrumen ini dapat dioptimalkan untuk penggunaan online serta untuk mengukur aspek-aspek seperti pengaturan tujuan, pemantauan diri, serta pengaturan diri. Kemudian ada Self-Directed Learning atau SDL. Nah, teori ini berfokus pada peran penting seorang individu dalam mengambil inisiatifnya sendiri untuk belajar. Nah, inisiatif itu adalah tentang melibatkan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara mandiri. Nah, adapun teori-teorinya adalah gugusan indikator kemampuan belajar mandiri atau disingkat GIKBM. Itu adalah instrumen berbasis kompetensi yang dapat mengukur kemampuan belajar mandiri, termasuk kemampuan perencanaan, pelaksanaan, serta refleksi. Kemudian yang kedua, ada Self-Directed Learning Readiness Scale atau SDLRS yang mengukur kesiapan seorang individu untuk belajar secara mandiri melalui aspek-aspek penting seperti dorongan internal atau motivasi, kesiapan eksternal, dan kemampuan untuk belajar mandiri itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada Self-Directed Learning Readiness Questionnaire atau disingkat dengan SDLRQ. Nah, instrumen ini digunakan untuk mengukur kemampuan individu untuk mengorganisir, merencanakan, dan mengendalikan pembelajaran mereka sendiri.
Nah, selanjutnya ada self-efficacy for learning atau di sini self-determined learning. Nah, teori ini sangat menitik beratkan pada suatu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam belajar. Nah, keyakinan ini sangat mempengaruhi tingkat usaha, motivasi, hasil belajar yang dicapai. Kemudian ada teori yaitu General Self-Efficacy Scale atau GSE. Nah, GSE ini mengukur keyakinan seseorang individu dalam mengatasi berbagai tantangan dan tugas. Kemudian, Self-Efficacy for Self-Regulated Learning Scale atau SESRLS. Nah, instrumen ini mengukur keyakinan individu dalam kemampuannya untuk mengatur proses belajar mereka, termasuk pengaturan tujuan, pengaturan waktu, serta penggunaan strategi belajar. Dan yang terakhir adalah Motivated Strategies for Learning Questionnaire Self-Efficacy Subskill atau MSLQ-SE. Nah, bagian dari MSLQ ini dapat mengukur keyakinan seorang individu dalam kemampuannya untuk menggunakan strategi belajar yang efektif. Ke-11 materi dari mata kuliah belajar mandiri tadi sudah aku jelaskan dan sudah aku bahas. Semoga itu dapat membantu kalian untuk lebih memahami tentang materi-materi belajar mandiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.